Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PAUD yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aspek perkembangan psikososial dan moral. Perkembangan psikososial dan moral ini bagian dari perkembangan yang kedua, karena minggu yang lalu kita sudah membahas perkembangan kognitif dan bahasa, ya. Aspek perkembangan ini penting untuk kita semua karena kaitannya berhubungan dengan komunikasi dengan orang lain, ya. Di sini ada tokoh dari Amerika namanya Erik Erikson, membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap, ya. Seperti di awal yang dulu pernah saya sampaikan bahwa perkembangan manusia itu tidak akan berhenti, ya. Jadi ini terjadi sampai dari individu itu lahir sampai dia lansia atau meninggal dunia. Nah, ini adalah urut-urutannya dari kecil sampai dia tua. Dan akan tetap terjadi pada diri manusia, ya. Cuma yang membedakan adalah waktunya kapan dia memasuki fase perkembangan ini. Ya, karena salah satu prinsip perkembangan itu sifatnya lentur. Ya, lentur itu artinya bisa saja terjadi antara satu individu dengan individu yang lain itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Samalah seperti kemarin kita coba tes, ya, usia kejiwaan kita itu juga beda-beda, ya. Secara kronologis mungkin usianya sama, tetapi ternyata usia kejiwaannya juga beda-beda. Ada yang di bawah umumnya, ada yang di atas umumnya. Begitu juga perkembangan, ya. Akan terjadi pada diri manusia itu tidak sama waktunya. Nah, di sini yang pertama kali terjadi perkembangan personal, ya, dan sosial itu adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan, ya. Ini adalah ketika seorang bayi baru dilahirkan, ya, dia itu akan memiliki rasa kepercayaan kepada ibunya, ya, karena setiap hari bersinggungan dengan ibunya, ya. Dia akan memahami walaupun bagi kita dia itu baru bisa melihat, tetapi dia bisa merasakan, ya. Tapi ketika dia diajak oleh orang lain, ya, yang tidak kesehariannya mengajak, maka anak tersebut seringnya tidak mau. Nah, itulah perkembangan sosial yang pertama kali dalam diri anak, ya, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini tentunya sering sekali terjadi dalam lingkungan kita. Kita sering melihat anak, ya, ketika digendong oleh ibunya mau, tapi ketika digendong oleh orang lain dia tidak mau, ya. Kalau sama ibunya mesti mau karena sudah mengenali baunya, mengenali face-nya, mengenali seperti apa, ya, mengenali nada bicaranya dan seterusnya, gitu. Tapi kalau sama orang yang baru ketemu, diajak main misalnya, diajak dan yang tidak mau, ya, artinya ada ketidakpercayaan seorang bayi tersebut kepada orang yang baru dikenal, ya. Tetapi kita sebagai orang tua perlu menstimulus, ya, agar anak tetap berani, ya. Jadi sering-sering diajak keluar, ya, ketemu dengan orang lain, ya, ketemu dengan keluarga yang tidak keseharian, ya, misalnya ketemu dengan simbahnya, ketemu dengan omnya, tantenya, itu dikenalkan, ya. Dan dikenalkan dengan tetangga sekitar dan orang-orang yang tinggal di sekitar lingkungannya itu, ya, agar anak itu tidak minder. Ya, kemudian setelah itu masuk ke tahapan yang kedua, yaitu otonomi versus malu dan ragu, ya. Otonomi itu anak memiliki kepercayaan diri, ya, dalam dirinya. Misalnya dia itu sudah biasa tadi diajak keluar, maka berani main sendiri, ya, berani main sendiri, berani main keluar rumah sendiri,
karena pada awalnya juga diperkenalkan ya kepada orang lain. Ya, ini kan biasanya terjadi pada anak yang usia 3 sampai 5 tahun ya di sini. Ya, dia itu memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar ya. Kemudian jika otonomi ini tidak terjadi, maka akan sebaliknya ya. Anak tersebut akan menjadi pemalu dan ragu. Nah, ini terjadi jika si anak itu memang kesehariannya itu sering di rumah ya. Misalnya kemarin masa pandemi anak-anak jarang sekali diajak rumah karena memang kondisinya tidak memungkinkan ya. Maka ada kemungkinan si individu tersebut ya ketika keluar dari kelompoknya, keluar dari rumah, dia akan merasa malu dan ragu. Nah, mumpung masih kecil, jika ini terjadi, maka harus distimulus lagi, tetap diajak keluar rumah ya. Bagaimanapun, ya, sekarang di era-era sekarang itu, Anda harus memiliki keberanian untuk bertemu dengan orang lain. Nah, kemudian ada tahap selanjutnya yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Nah, inisiatif versus rasa bersalah ini tentunya terjadi setelah anak melewati fase otonomi versus malu dan ragu. Inisiatif apabila dia itu memiliki ide, ya, memiliki ide terhadap dirinya sendiri. Permainan apa yang harus dia lakukan itu misalnya. Apakah dia mau memilih main ke taman, apakah dia itu mau milih main sepeda ataukah mau main ke rumahnya orang lain, ke teman yang lain, tangganya. Nah, di sini ya inisiatif. Artinya dia itu memiliki ide untuk dirinya sendiri. Nah, ketika inisiatif ini tidak terjadi, maka anak akan merasa bersalah ya. Misalnya diminta untuk melakukan sesuatu ya, tetapi dia tidak bisa melakukan gitu. Kadang ada anak yang merasa bersalah, ya, gitu. Jadi ini selalu kebalikannya ya. Kalau ini tidak terjadi, ya ini yang terjadi, ya, gitu. Nah, yang bagus itu ya yang sebelah kiri ini, ya yang positif yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu upaya versus inferioritas. Nah, upaya itu berarti ada usaha yang dilakukan ini biasanya terjadi ketika anak sudah memasuki usia sekolah dasar. Ya, ini TK, ini sekolah dasar. Upaya itu ada usaha untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas. Nah, ketika upaya itu gagal atau tidak berhasil, maka akan muncul perkembangan inferioritas ya, atau menutup diri. Nah, menutup diri dalam diri anak. Nah, ketika ada indikasi seorang anak akan menutup diri, maka yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru itu adalah memupuk rasa kepercayaan dirinya lagi, ya, dibangkitkan lagi untuk semangat. Nah, ini biasanya di usia-usia sekolah ya, SMP di sini nih, upaya versus inferioritas. Nah, selanjutnya ada identitas versus kebingungan. Nah, di sini biasanya ini terjadi pada usia-usia remaja ya teman-teman. Nah, usia remaja itu seorang individu sedang berusaha mencari jati dirinya sendiri. Ya, pengennya itu anak itu akan mencoba segala sesuatu. Ya, di sini seorang individu itu sedang mencari prinsip. Ya, makanya usia-usia remaja ini sangat mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang lain itu menginspirasi dia, menginspirasi individu tersebut untuk melakukannya juga. Gitu. Misalnya sekarang lagi musim motoran misalnya nih di usia-usia remaja nih, usia-usia SMA itu, pengennya itu ya punya motor gitu, ya. Atau dia melihat orang justru sebaliknya aja dia tidak pengen motoran tapi ada anak yang pandai suka main ke perpustakaan, dia kadang juga ingin main ke perpustakaan.
Kemudian ada individu yang misalnya banyak prestasi ya, dia juga ingin banyak prestasi. Jadi seorang sosok, seorang tokoh itu akan sangat berpengaruh terhadap dirinya ya, karena masih pencairan jati diri. Jadi perbuatan baik ya dilakukan, perbuatan buruk kadang juga kena gitu. Nah, di sini. Ya, tetapi berbeda ketika seorang individu itu sudah memiliki identitas jati diri yang kuat. Ya, identitas itu biasanya itu jika sudah terjadi mengalami berbagai pengalaman, dia baru menemukan prinsip hidupnya. Oh, saya tidak perlu ikut-ikutan orang itu, kok saya sudah punya prinsip hidup sendiri gitu. Saya tidak punya motor nggak apa-apa, tapi saya sudah memiliki karakteristik yang lain. Ya, di situ pencarian jati diri di sini. Identitas versus kebingungan biasanya di usia-usia remaja. Nah, kemudian selanjutnya tahap perkembangan setelah remaja ini imitasi versus isolasi. Nah, ini biasanya ketika seseorang baru saja mulai berkeluarga, ya, baru saja mulai keluarga. Ini di sini kadang ada seorang suami atau seorang istri itu mengira-ngira perannya itu seperti apa terhadap keluarganya, maka dia mengimitasi atau meniru orang tuanya dulu, ya, ibunya dulu seperti apa, ayahnya dulu itu seperti apa, itu meniru. Ya, jika proses imitasi itu tidak berhasil, maka akan isolasi itu dia itu akan mengurung diri ya di rumah gitu. Nah, maka di sini memang sangat banyak butuh persiapan ya ketika seseorang itu memasuki keluarga ya. Kadang tuh ada orang-orang yang tinggal di suatu perkampungan atau tempat tinggal, ya diajak untuk berkumpul ya, tingkat RT, tingkat RW itu banyak yang tidak mau. Ya itu berarti jadi orang yang lebih cocok untuk isolasi ya. Kadang untuk kerja bakti tidak mau, diajak musyawarah bulan tidak mau, dan seterusnya. Bagusnya itu yang dia mengimitasi ya, di mana bumi itu dipijak, di situ langit itu dijunjung. Jadi aturan apa yang ada di wilayah tempat tinggalnya itu diikuti, karena seorang individu di sini dia itu sudah lepas dari keluarga utamanya ya, sudah lepas dari bapak ibunya ya, dia itu sudah punya keluarga sendiri. Kemudian generativitas versus stagnasi ini terjadi di usia dewasa tua ya, ini dewasa muda, ini dewasa tua. Nah, di sini seorang individu ini sudah menjadi orang tua, jadi dia itu punya anak ya, punya keturunan. Nah, generativitas itu artinya dia berusaha memberikan pesan-pesan moral kepada anaknya. Karena mungkin sering diceritakan ya sama bapak ibu saudara, diceritakan dulu waktu bapak muda seperti ini, dulu waktu ibu muda seperti ini, maka kamu kalau bisa ya belajar lebih giat lagi, belajar lebih tinggi, prestasimu harus lebih baik dari bapakmu, prestasimu lebih baik dari ibumu. Nah, itu adalah generativitas. Itu adalah upaya ya, upaya meneruskan ya kehidupan dari seorang orang tua, seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Ya, seperti sedang dipupuk gitu ya, sedang dikasih tahu bagaimana kehidupan gitu. Itu generativitas. Nah, ada stagnasi. Stagnasi itu adalah ketika seorang orang ayah atau seorang ibu itu tidak mampu, tidak memberikan bekal kehidupan kepada anak-anaknya. Stagnasi ya. Ketika orang tuanya menjadi seorang petani, maka anaknya itu ya sudah petani aja sudah cukup gitu misalnya. Ketika ayahnya atau ibunya seorang guru, anaknya ya sudah jadi guru aja sudah cukup gitu. Nah, itu artinya stagnasi, tidak ada perkembangan,
tidak ada perubahan antara keluarga ayah dengan anaknya itu. Jadi anaknya itu ya silahkan mau menjadi apa, tapi tidak perlu lebih baik dari orang tuanya gitu. Misalnya kalau eh, ibunya pedagang, maka setidaknya anaknya harus menjadi pengusaha, nah kan gitu. Jadi anaknya harus lebih baik. Itu kalau yang kreativitas. Tapi kalau yang stagnasi, orang tua itu ya tidak banyak memberikan motivasi bekal kepada si anak. Kemudian ada integritas versus putus asa. Nah, ini terjadi ketika seseorang sudah memasuki lansia ya, usia lanjut, ini usia 60 tahun ke atas, ya sudah punya cucu gitu ya. Integritas itu seperti istilah lainnya itu adalah eh, ada kepuasan di dalam orang tua tersebut, ya, entah kakek atau nenek, terhadap kehidupan yang dijalaninya. Ya, jadi ketika orang itu sudah tua itu ternyata banyak melakukan perenungan ya atau kontemplasi. Ya, ketika hasil renungannya dia itu mengevaluasi selama hidupnya ketika dulu saya usia segini melakukan apa, usia segini melakukan apa, ketika saya anak-anak melakukan apa, ketika saya remaja melakukan apa, ketika saya dewasa melakukan apa, ketika saya tua melakukan apa, banyak kebaikan yang dilakukan, maka akan muncul integritas ya, atau kepuasan ya di dalam diri individu tersebut. Itu integritas ya, artinya kepuasan di dalam diri ketika seseorang itu sudah tua karena pengalaman hidupnya yang memang sudah baik. Ya, artinya banyak banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika masa muda dulu. Nah, sebaliknya ada putus asa. Putus asa itu adalah ketika hasil renungan, ya, hasil kontemplasi uh, individu tersebut, orang tua tersebut memikirkan masa mudanya itu ternyata penuh dengan perbuatan yang tidak baik itu misalnya. Mengingat ketika dulu anak, misalnya banyak melakukan nakal, kemudian ketika remaja banyak melakukan kecurangan, ketika dewasa pekerjaannya kurang serius, ya, ketika sudah tua perbuatannya masih kurang baik. Nah, pada satu titik tertentu orang tersebut akan berpikir ya flashback tentang kehidupannya di masa lalu. Nah, ketika hasil flashbacknya itu kok diperoleh hal-hal yang tidak menyenangkan atau dia itu seperti menyesali gitu ya, misalnya aduh kenapa dulu waktu muda tuh saya kok hidupnya kayak gini. Nah, itu akan terjadi putus asa. Nah, jadi di sini ada apa ya, hasil perenungan, kemudian renungan itu bagaimana hasilnya, itu akan menentukan perkembangan seseorang, entah dia itu menjadi integritas atau putus asa. Jadi apa yang saudara lakukan ya di masa sekarang, jika saudara sampai tua nanti itu akan diingat, oh ternyata dulu waktu saya kuliah itu saya kuliahnya semangat, alhamdulillah prestasi saya baik, saya ikut pertukaran pelajar, saya ikut PKM, saya ikut kewirausahaan, kemudian saya bekerja, alhamdulillah pekerjaan dapat menghidupi keluarga walaupun pas-pasan tetapi berkah. Nah, itu berarti saudara akan mengingat kejadian-kejadian itu ketika di masa muda itu. Jadi ketika tua nanti saudara akan mengingat kejadian-kejadian. Atau saudara sekarang kan bisa mengingat-ingat ya. Dulu SMP saudara itu bagaimana, SMA saudara itu bagaimana. Saudara kan ingat. Nah, itu jika puas terhadap hasil renungannya maka muncul integritas. Tapi jika tidak puas ya akan terjadi putus asa itu ya. Kesedihan di masa tua ya. Saya punya anak 3 misalnya, tapi kok anaknya pergi semua, tidak ada yang di rumah, masa tua akhirnya hidup sendiri. Banyak orang tua yang merasakan seperti itu sekarang ya teman-teman. Ya, itu ya tahap perkembangan menurut Erik Erikson terhadap perkembangan personal dan sosialnya adalah tokoh dari Amerika, tokoh psikologi dari Amerika. Kemudian apa yang mempengaruhi faktor perkembangan sosial? Ya, yang pertama tentunya adalah keluarga. Ya. Ini terjadi pendidikan informal di sini. Keluarga itu menentukan ya bagaimana seseorang itu bergaul ya dengan
orang-orang lain. Ya, maka harus dikasih pendidikan agama yang baik, pendidikan moral yang baik, pendidikan norma-norma yang baik. Kemudian sekolah, ya tentunya sekolah adalah tempat kedua setelah keluarga untuk memperoleh pendidikan. Ya. Kemudian masyarakat. Ya. Kebudayaan seperti apa yang diterima oleh individu itu akan menentukan ya. Saudara yang berasal dari daerah-daerah tertentu ya membawa budayanya masing-masing ya ke UNES ini. Besok kalau sudah mulai masuk semua itu biasanya saudara akan mengalami namanya gap culture. Gap culture itu adalah kebudayaan yang berbeda. Itu saudara berangkat dari masyarakat, suatu masyarakat kemudian pindah ke masyarakat lain. Ya. Saudara dari Pati misalnya, dari Rembang misalnya, ya dari Tegal misalnya, atau dari luar Jawa misalnya, kan ada budayanya masing-masing ya, entah bahasa, entah makanan, entah cara berperilaku. Tiba-tiba harus datang ke UNES gitu, dengan makanan yang jenis baru, dengan masyarakat sosial karakteristik yang berbeda dengan yang selama ini dialami, itu akan mengalami gap. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan sosial seorang individu. Ya, itu ya teman-teman terkait dengan bagaimana perkembangan sosial terjadi dalam diri manusia. Ya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan perasaan dan emosi. Ya. Perasaan, pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsang eksternal maupun bermacam-macam keadaan jasmani. Jadi ya apa yang saudara rasakan sekarang itu disebut dengan perasaan ya. Saudara kuliah siang ya merasa letih misalnya, itu perasaan. Atau saudara memiliki unek-unek gitu. Karena perasaan itu ada perasaan yang sifatnya fisik ya, ada perasaan yang sifatnya psikis ya. Kalau perasaan yang sifatnya fisik itu misalnya capek, ngantuk, itu fisik. Pertama lagi dengan fisik dua, itu adalah perasaan fisik. Tapi kalau perasaan psikis itu berarti terkait dengan saudara ya. Bentar, ini ada 35% akan dilaksanakan pemaparan oleh wadah aspirasi ya itu ya. Nah selanjutnya emosi. Nah emosi apa sih bedanya antara emosi dengan perasaan? Nah, kalau emosi itu adalah keadaan terangsang dari organisme, mencakup pengalaman yang disadari bersifat mendalam dan memungkinkan terjadinya perubahan perilaku ya. Ini teman-teman, jadi kalau emosi itu sebenarnya itu sudah diungkapkan. Tapi kalau perasaan itu masih dalam hati ya. Orang seneng ya. Emosi orang seneng itu berarti dia ketawa gitu. Nah, itu adalah emosi. Perasaan marah, perasaan benci. Perasaan benci itu masih ada di dalam diri, tapi emosinya itu bisa saja dia itu mukul. Nah, emosi itu mukul. Jadi sudah ada perubahan perilaku dalam dirinya individu tersebut. Perasaan ngantuk gitu. Perasaan ngantuk itu ya dia masih ngantuk, tetapi emosinya itu adalah tidur. Nah, gitu ya. Jadi emosi itu sudah ada perilakunya ya, memungkinkan terjadinya perubahan dari perilaku. Perasaan suka sama seseorang, saudara punya perasaan terhadap orang lain, itu masih dipendam dalam hati. Emosinya apa? Ya berarti mengungkapkan rasa tersebut kepada seorang yang disukai itu. Ya, kalau bisa diterima ya, perasaan itu istilahnya itu masih dalam diri, masih milik diri kita sendiri. Hanya kita yang tahu. Tapi kalau emosi itu sudah diluapkan, sudah dikeluarkan gitu. Ya, emosi itu tidak selamanya marah ya, ya bahagia. Saudara perasaannya sedih, emosinya apa ya? Berarti menangis. Gitu ya. Gitu. Saudara perasaannya misalnya suntuk gitu ya.
Emosinya misalnya ya nulis, kemudian merobek-robek kertas, itu adalah emosi. Ya, itu perkembangan, perbedaan antara perasaan dan emosi. Nah, kemudian ada 3 teori ya terkait dengan hubungan antara emosi dan perilaku. Ya. Ada teori sentral. Menurut teori ini, gejala kejasmanian timbul sebagai akibat dari emosi yang dialami individu. Jadi individu mengalami emosi lebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan dalam jasmaninya. Kemudian ada teori perifer, perubahan psikologis yang terjadi dalam emosi disebabkan adanya perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini menyebabkan perubahan psikologis yang disebut dengan emosi dan teori kedaruratan emosi. Teori ini menyatakan bahwa emosi merupakan reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi emergensi atau darurat. Nah, kita bahas dari yang pertama ya, ada teori sentral, jasmani timbul sebagai emosi yang dialami individu ya. Ini tadi yang sering kita bahas tadi, misalnya saudara senang dulu, kemudian ketawa, itu emosinya. Kemudian sedih, menangis. Nah, itu teori sentral. Kemudian ada teori perifer, psikologis, terjadi dalam emosi disebabkan adanya perubahan fisiologis. Ini. Misalnya saudara kok kesandung, ya. Kesandung, itu kan sakit fisiknya. Kemudian saudara menangis, maka baru kebalikannya ya, intinya kebalikannya teori sentral. Kalau fisiknya kerasa dulu, sakit dulu, atau saudara merasakan sakit ya, aduh ini saya kok habis kesandung itu, kemudian saudara murung, nah itu berarti teori perifer, ya. Beda dengan teori sentral. Kalau sentral itu berarti dari hati dulu, baru ke jasmani. Merasa seneng, ketawa, merasa sedih, menangis. Nah, kalau teori perifer itu fisik dulu. Ada yang terjadi di fisik kita ya. Misalnya saudara habis memperoleh nilai ujiannya jelek gitu, ya. Kemudian dikatakanlah dimarahin oleh gurunya ya atau dosennya itu. Kemudian dijewer itu ya, seorang anak katanya dijewer oleh gurunya, merasakan sakit di fisik, kemudian itu berpengaruh terhadap perasaan, ya. Gitu. Nah, intinya antara sentral dan perifer itu berlawanan, ya. Kalau sentral itu dari dalam keluar, kalau perifer itu dari luar ke dalam. Tuh. Kemudian ada teori kedaruratan emosi. Nah, ini berarti emosi yang terjadi karena sesuatu yang mendadak gitu, mendadak. Misalnya nih, sekarang saudara sedang kuliah nih, sedang konsen, kemudian saudara membuka m-banking saudara, misalnya saudara punya rekening tabungan BNI ya. Tiba-tiba kok kakak saudara atau saudara atau teman saudara itu transfer 5 juta gitu. Saudara cek. Nah, maka seketika itu saudara pasti akan menjadi senang ya. Dari posisi yang biasa-biasa saja, karena ada kabar baik, maka ada ATM-nya tiba-tiba terisi 5 juta gitu, maka saudara saat itu juga menjadi senang. Nah, itu namanya kedaruratan emosi. Ya, emosi tadi tidak selamanya menyenangkan ya, tapi ada juga yang menyedihkan. Misalnya bisa juga misal kasus lain, saudara sekarang sedang kuliah, posisi biasa-biasa saja nih, emosinya wajar-wajar saja, datar-datar saja, tetapi sambil buka WA misalnya, buka WA, tiba-tiba dapat kabar dari keluarga misalnya, Mas ini mohon maaf ya, ini ada salah satu keluarga harus dirawat di rumah sakit, maka karena kena apa gitu misalnya itu, maka saat itu juga saudara merasa sedih. Nah, itu namanya kedaruratan emosi. Dari posisi yang biasa-biasa saja, kemudian karena kita memperoleh info dari lingkungan sekitar, maka saudara menjadi sedih. Nah, ini sering sekali terjadi ya teman-teman dalam kondisi media sosial sekarang ya. Saudara itu mungkin biasa-biasa saja, hanya ingin mengisi waktu luang, mengisi waktu kosong,
scrolling media sosial, entah Instagram, entah Facebook, entah WA, baca statusnya orang gitu. Tiba-tiba dia yang posting nih sama pasangannya makan enak. Nah, tiba-tiba kita itu menjadi gelisah ya teman-teman melihat hal seperti itu. Ya, kenapa kok saya tidak seperti itu? Ya, ya makanya percayalah ya. Jadi kalau media sosial itu tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Ya. Bisa jadi orang yang posting-postingan bagus itu tidak sebahagia kita sebenarnya ya. Jadi kalau apa yang kita lihat di Instagram, di Facebook, di Twitter, di status WA itu adalah posisi terbaik mereka ya. Tapi di balik itu kita nggak tahu sebenarnya. Tapi itu sering sekali mempengaruhi emosi dan perasaan kita. Ya, kalau memang kita nggak siap melihat itu, ya nggak usah scrolling ya, gitu dan seterusnya. Itu sering sekali ya. Kadang kita pengen iseng-iseng saja, melihat aja, wah ternyata kok ada teman saya punya banyak kelebihan gitu. Oh dia kok berhasil dalam hal ini, berhasil dalam itu ya, gitu ya. Jadi itu mempengaruhi emosi kita. Itu sering sekali terjadi ya. Saya rasa saudara di media sosial itu orang-orang yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi murung, tiba-tiba menjadi pendiam. Setelah ditelisik apa sebabnya, oh ternyata dia habis melihat statusnya si A, si B, C, dan seterusnya. Itu namanya teori kedaruratan emosi ya. Emosi dapat berubah sewaktu-waktu karena pengaruh lingkungan. Nah, kemudian ada teori perkembangan moral ya. Ada menurut PAC ada moralitas heteronomus ya, disebut juga dengan tahap realisme moral atau moralitas keterpaksaan, dan ada moralitas otonomus. Nah, bedanya apa di sini? Moralitas heteronomus itu adalah kondisi, ini anak-anak ya, di mana seorang anak ya, dia melakukan perbuatan baik ya, itu bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh dari orang lain ya. Seorang anak misalnya usia 4 tahun, 5 tahun, dia kok mau duduk rapi, mau berkata baik, mau makan dengan menghabiskan makanan, mau berkata sopan, itu bukan berarti dia itu paham yang dilakukan itu baik, tetapi dia itu menuruti perintah dari ibunya misalnya. Nah, kasih tahu sama ibunya, dia kamu kalau mau maam harus duduk, kamu kalau sekolah ya harus memperhatikan apa yang dikatakan guru, kamu kalau main ke rumahnya nenek harus duduk rapi, kamu kalau pergi ke mall, ke pasar ya beli jajannya tidak banyak. Nah, moral itu, kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan oleh anak ya, itu bukan atas inisiatifnya sendiri, tetapi karena dia mengikuti perkataan dari orang lain, karena si anak tersebut mengharapkan hadiah atau menghindari hukuman. Karena jika dia tidak melakukan perbuatan baik, bisa saja dia akan memperoleh hukuman dari orang tuanya. Atau ketika dia melakukan perbuatan baik karena ada hal yang diharapkan dari orang tuanya. Oh, kalau saya rajin sekolah, nanti saya dapat hadiah. Kalau saya baik di rumah nenek, nanti saya dapat uang dari nenek. Kalau saya baik ketika belanja di mall, maka orang tua akan memberikan es krim. Nah, itu yang disebut dengan heteronomos. Heteronomos itu artinya moral itu tidak tertanam di dalam diri anak, melainkan diberitahu oleh orang tuanya. Maka disebut heter. Ya, heter itu kan beda. Ya, heterogen itu kan beda ya. Artinya orang tua itu yang paham moral dan mengimplementasikannya kepada anak. Nah, kita sebagai orang tua maka harus melakukan itu terus-menerus kepada si anak, harus dididik moralnya. Nah, awalnya memang masih pada orang tua, tapi nanti lama-lama jika itu menjadi sebuah kedisiplinan, menjadi kebiasaan, anak-anak itu nanti akan menjadi paham. Oh, ternyata ketika saya berbelanja harus seperlunya, ketika saya sekolah harus memperhatikan guru. Lama-lama dia itu akan menjadi sadar, maka tahap perkembangan moral di atasnya itu adalah moral otonomos. Moral otonomos itu artinya adalah moral itu, perilaku-perilaku baik itu timbul atas inisiatifnya sendiri. Karena kebiasaan yang
diberikan oleh orang tuanya, maka lama-lama dia tersadar. Oh, saya itu kalau harus ke rumah nenek ya memang harus baik, harus berkata sopan. Saya harus berbelanja, harus seperlunya. Ketika saya di sekolah, saya harus mendengarkan guru dengan baik. Ya. Ketika saya di masyarakat, saya harus menyapa orang yang lebih tua. Nah, itu disebut dengan otonomos. Jadi dia melakukan segala sesuatu perbuatan baiknya itu atas inisiatifnya sendiri. Nah, tentunya ini kan harus dibiasakan ya, dilatih dari orang tua. Maka saat pendidikan usia dini itu sangat penting ya, memberikan pesan-pesan moral kepada anak, menunjukkan ya mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, anak tidak bisa membedakan baik dan buruk, ya repot. Itu ya, itu heteronomos moral itu masih pada orang lain, otonomos itu moral itu sudah ya terintegrasi ya dalam diri individu tersebut. Nah, kemudian ada Kohlberg, dia membagi menjadi 3, pre-conventional reasoning, penalaran prakonvensional, conventional reasoning, penalaran konvensional, dan pasca conventional reasoning, penalaran pasca konvensional. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Kohlberg ini hampir sama ya dengan apa yang ditulis oleh Piaget. Pre-conventional reasoning ini hampir sama dengan heteronomos ya. Penalaran prakonvensional, jadi penalaran yang belum membiasa, itu harus dilakukan oleh orang lain, harus diingatkan terus oleh ibunya misalnya. Jadi ya sama dengan heteronomos. Nah, cuma bedanya Kohlberg ini menambahkan satu di tengah-tengah di mana ada transisi. Ya, seorang anak jika dikasih tahu perbuatan baik, mana yang baik, mana yang buruk, maka lama-lama itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Conventional reasoning, penalaran konvensional dia itu kadang perlu diingatkan, kadang juga sudah bisa berjalan sendiri ya, 50-50 lah ya di sini. Nah, kalau yang pasca konvensional ini berarti sudah full apa yang dilakukan anak itu menjadi tanggung jawab anak. Ya, dia melakukan perbuatan baik ya karena idenya sendiri, dia melakukan perbuatan jahat ya berarti dia atas idenya sendiri, maka harus memperoleh hukumannya sendiri, harus ada tanggung jawabnya sendiri. Nah, dia hampir sama. Kalau pasca conventional reasoning itu sama dengan moralitas otonomos. Moral itu sudah ada dalam individu tersebut. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.